Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron ya, satu pintu. Dan di sini informasi dari orangnya itu kulkasnya itu tidak dingin ya. Kulkasnya tidak dingin, lampu hidup ya. Kulkas tidak dingin, lampu hidup. Nah, gejalanya awalnya itu di rumah sering padam ya, bilangnya seperti itu. Habis itu nggak dingin lagi mas, dan hanya lampu saja yang hidup, kulkasnya nggak bisa dingin ya. Oke, setelah kita cek untuk di area belakang, di sini untuk kondensor sudah pernah diganti ya nomornya, dan kompresor masih bawaan aslinya. Oke, selanjutnya kita langsung kita hidupkan saja. Seperti biasa kita akan memastikan apakah kompresornya itu hidup atau enggak ya. Kita akan pastikan dulu kompresornya. Sekarang kita lepas dulu untuk penutup overload dan relaynya. Ini kita cek untuk ampernya ya nanti ya. Oke, di sini untuk penutup sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang tang ampere ya. Nah, tang ampere ini bertujuan untuk memastikan ya ampernya itu berapa nanti pada saat kompresor hidup. Nah, buat teman-teman yang ingin coba memperbaiki, nggak perlu ada tang ampere dulu ya. Nanti bisa saya tutorialkan bagaimana cara mengecek kulkas tanpa menggunakan tang ampere. Nah, kebetulan untuk tang ampere ini kita pasang di satu kabel, dan di sini nanti pada saat kita colokin kompresor yang hidup nantinya itu di sini bakalan keluar nilai ya, ampernya bakalan keluar nilai, dan kompresornya juga hidup. Sekarang kita colokin ampernya itu di 0,75 ya, di bawah 0,75 untuk satu pintu. Oke, di sini untuk ampere itu nggak keluar ya, tetap di mode auto. Ini pertanda bahwa kompresornya itu nggak hidup ya teman-teman ya. Kita pegang juga nggak ada getaran untuk di bagian kompresor. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada tang ampere, caranya gampang banget ya. Kalau misalkan dirasa kompresornya itu kurang begitu sensitif ya, apakah hidup atau enggak gitu ya. Caranya teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau misalkan ingin mengetahui apakah kompresornya itu hidup atau enggak, nah silakan teman-teman cek di area evaporator. Nah, ini lampunya hidup ya, tapi tidak dingin. Nah, cara untuk memastikan apakah kompresornya itu hidup atau enggak, teman-teman bisa cek di area evaporator sini ya. Nah, ciri-cirinya tuh cicaknya sampai mati ya. Nah, ciri-cirinya apabila kompresor hidup, di area evaporator sini itu bakalan terdengar suara desis ya. Kalau misalkan tidak ada suara desis, itu ada kemungkinan kompresornya itu tidak hidup ya teman-teman ya. Jadi jelas ya seperti itu ya. Jadi untuk kali ini di area evaporator tidak terdengar suara desis sama sekali. Nah, ini pertanda bahwa kompresornya itu tidak hidup ya. Nah, seperti biasa kita akan memastikan dulu ya, pastikan kompresornya itu hidup atau enggak, baru kita mengecek di area freonnya. Oke, di sini untuk kompresor tidak bisa hidup. Nah, ini ada dua kemungkinan ya, ada banyak kemungkinan lah. Apabila terjadi kompresor enggak hidup, itu bisa dari termostat, bisa juga dari overload, bisa juga dari relay, atau berbagai macam. Nah, di sini saya tunjukkan ciri-cirinya seperti apa kerusakannya apabila kerusakannya itu di salah satu item ini ya. Oke, yang pertama yaitu di sini dari mana dulu ini? Dari overload dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dari overload dulu. Nah, untuk overloadnya sendiri apabila mengalami kerusakan, itu biasanya ciri-cirinya kompresornya itu tidak panas ya, tidak panas, tidak ada getaran. Contoh seperti kasus ini ya. Ini kasus ini kan kompresor nggak ada getaran, di area evaporator nggak ada desis. Nah, itu bisa
kerusakannya itu bisa dari overload ataupun dari termostat ya. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalkan kompresornya panas tapi tidak ada suara desis di area evaporator, kemungkinan kompresornya itu macet. Disebabkan bisa dari relay yang rusak juga bisa, teman-teman. Jadi ciri-cirinya kalau relay rusak itu biasanya kalau dicolokin di area overload ini selang beberapa detik bakalan bunyi cetak-cetik ya. Nah, itu bertanda bahwa kompresornya ini mengalami protect ya. Jadi ini adalah overload untuk memproteksi apabila ada beban arus tinggi. Jadi salah satunya seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek untuk di bagian relaynya. Jadi kerusakan dua item ini sangat berbeda ya untuk ciri-cirinya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mengecek ya, karena kerusakan ini kompresornya nggak hidup. Di sini saya tidak menggunakan tang ampere ya, karena kebanyakan untuk penonton di sini masih bukan teknisi ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan test pen. Semoga kemungkinan besar banyak yang punya test pen ya atau tester ini. Nah, kita cek di area overload ini. Oke, di sini kulkas colokan udah saya colokin ya, ada arus setrum, jadi perlu hati-hati juga buat teman-teman. Nah, sekarang kita cek. Nah, di sini udah ada setrum ya, udah ada arus tuh di bagian overload. Kalau misalkan kebalik arusnya itu ada di bagian relay, silahkan colokannya teman-teman bisa balik ya, dibalik colokannya. Nah, ini untuk arusnya sudah keluar. Harusnya di bagian ujung sini itu keluar arus juga ya. Kalau di bagian sini itu keluar arus, nah ini di bagian sekun ini keluar arus, harusnya nah ini keluar arus. Soket yang masuk ke kompresor itu harusnya ada arus juga ya. Kalau misalkan tidak ada arus, itu berarti bahwa bisa dipastikan kerusakannya itu hanya di bagian overload tuh. Beda lagi kalau semuanya dua-duanya hidup, berarti overloadnya nggak ada masalah ya. Ini kebetulan nggak hidup ya untuk di bagian soket ke kompresornya tuh, hanya di bagian sekunnya saja. Artinya di sini kemungkinan besar kerusakannya itu di bagian overloadnya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya lebih perdetailkan ya, karena kebanyakan penonton dari sini itu kebanyakan bukan teknisi ya. Jadi sedikit saya lebih detailkan. Oke, sekarang kita coba ganti untuk overloadnya. Nah, untuk overloadnya sendiri itu ukuran berapa bang? Nah, untuk kulkas satu pintu teman-teman bisa menggunakan ukuran 1/8 ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pastikan lagi, kita cek menggunakan avometer. Nah, di sini kalau misalkan overload normal itu harusnya connect ya atau bunyi pada avometernya tuh. Di sini nggak ada bunyi ya, udah fix. Kemungkinan besar kerusakannya itu di area overloadnya. Jadi kita nggak perlu ada tang ampere juga kalau untuk mengecek hal-hal kerusakan sepele seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan test pen aja sudah cukup. Nah, oke, sekarang kita ganti overloadnya. Dan untuk ukuran overloadnya untuk satu pintu bisa menggunakan yang 1/8. Kalau yang dua pintu bisa menggunakan yang 1/6. Nah, ini ukuran yang saya pakai itu 1/8 karena ini kulkas satu pintu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba langsung pasang. Semoga berhasil ya teman-teman ya. Oke, overload sudah terpasang. Selanjutnya untuk di bagian relay juga kita pasang. Oke, kita pasang tang ampere dulu ya. Ini supaya kita tahu apakah kompresornya itu hidup atau enggak ya. Kalau misalkan nggak ada tang ampere, bisa gunakan cara seperti pertama ya teman-teman ya. Oke, kita setel di mode auto. Selanjutnya kita langsung hidupkan. Oke,
Dan di sini untuk kompresor sudah hidup ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk ampere itu berada di bawah 0,75. Dan di sini kebetulan untuk ampernya itu berada di 6,4 ya teman-teman ya. Nah, ada sebagian kompresor itu yang bunyinya itu pelan, ada yang kasar seperti ini ya. Kalau kasar itu kelihatan ya kompresornya hidup. Kalau yang pelan itu jarang kelihatan ya. Oke, di sini kompresor sudah hidup. Yang pasti di area evap itu nanti bakalan terdengar suara desis ya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Terdengar ya suara desisnya. Nah, kalau misalkan sudah terdengar suara desis, selanjutnya kita akan mengecek freonnya ya teman-teman ya, apakah ada atau enggak, karena kebetulan untuk kulkas ini habis rusak itu lama ya, nggak dipakai ya, nggak digunakan. Nah, selanjutnya kita cek untuk freonnya ya teman-teman ya. Oke, untuk cara mengecek freon cukup mudah. Nah, di sini untuk kondensornya kan sudah diganti ya. Kondensor sudah diganti dan ampere menunjukkan di angka 0,6. Nah, di sini untuk mengetahui apakah freonnya itu ada atau enggak, teman-teman bisa cek di area kondensornya ini ya. Kalau misalkan belum pernah diganti seperti ini, bisa cek di bodi samping kiri kanan. Nah, itu harusnya panas ya. Nah, ini untuk di area filter juga panas. Sudah mulai panas. Dan berarti ini freonnya aman ya, jadi freonnya masih penuh, jadi nggak perlu kita tambahkan ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu cara memperbaiki dan cara mengetahui kerusakan pada kulkas satu pintu ya. Sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.